Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun terakhir ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata COVID-19. Tapi apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini diketahui disebabkan oleh hewan yang dapat menjangkit satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Virus corona diketahui pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2020, sejak dikonfirmasinya 2 pasien COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020. Diawali dari sebuah pesta dansa di suatu klub di Jakarta, yang pesertanya bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi multinasional termasuk Jepang. Kasus pertama dan kedua COVID di Indonesia dialami oleh MT berusia 31 tahun dan MD berusia 64 tahun. Sejak saat itu semakin banyak kasus-kasus COVID di Indonesia. Gelombang pertama kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Januari sampai Februari 2020 dengan kasus harian tertinggi pada tanggal 30 Januari 2020. Gelombang kedua COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021 akibat varian Delta, dengan kasus harian tertinggi pada tanggal 15 Juli tahun 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Gelombang ketiga masuknya COVID-19 di Indonesia dipicu oleh varian Omicron dengan kasus tertinggi pada tanggal 17 Februari 2020 dengan penambahan kasus sebanyak 63.952 kasus. Hingga bulan Maret 2020, terdapat 5.589.176 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Dengan total kasus sembuh sebanyak 4.944.237 kasus dan total kasus meninggal dunia sebanyak 149.036 kasus. Sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, penanganan yang dilakukan pemerintah guna menekan angka COVID-19 di Indonesia pun berbagai macam, mulai dari PSBB, PPKM, dengan mulainya diliburkan kegiatan pembelajaran di sekolah diganti menjadi daring, bahkan kegiatan perkantoran yang dilakukan secara WFH. Selain itu, pemerintah juga menyediakan vaksinasi mulai dari dosis 1, dosis 2, dosis 3 atau booster yang diberikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang ada yang memiliki gejala ringan hingga gejala berat, dan tidak sedikit juga orang yang bisa pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Gejala umum yang biasa dialami adalah demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan indera penciuman. Dan gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sakit atau nyeri pada tubuh, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, bahkan sakit mata. Dan ada juga gejala yang serius, yaitu sesak nafas, kesulitan berbicara, kesulitan bernafas, dan nyeri dada. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari terinfeksinya kita dari COVID-19. Di antaranya adalah menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker di ruang publik, mencuci tangan secara berkala dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Dan jika teman-teman merasa tidak enak badan, lebih baik tidak keluar rumah ya. Jika teman-teman merasa demam ataupun kesulitan bernafas, segeralah hubungi pihak medis. Dan vaksinasi COVID dosis 1, 2, dan juga 3. Dan kita pun tidak perlu khawatir jika kita terpapar COVID-19. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan isolasi mandiri di rumah, istirahat, minum air putih yang cukup, minum vitamin, dan menghubungi dokter. Tapi jangan lupa juga untuk menghubungi kontak terdekat untuk memberitahuan kepada mereka bahwa mereka mungkin saja terpapar COVID-19 setelah berkontak dengan Anda. Jangan lupa untuk melihat gejala apa saja yang muncul selama Anda isolasi mandiri, dan juga terapkan protokol kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.